Yang menarik, Cang, ada perjanjian komprehensif atau CEPA itu kepanjangannya adalah Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ini adalah pertama kali dilakukan oleh negara Asia Tenggara dengan Uni Eropa. Pasukan militer kita menjadi pembuka defile untuk pelaksanaan perayaan Sambil Bastille Day. diiringi 5 juta gentar. Macron pinter banget Mas itu. Nah, kenapa lo ambil hati Pak Prabowo yang memang suka baris berbaris ya. Oh, gitu ya. Secara simbolik itu mengukuhkan keakraban Indonesia dengan Prancis. Kalau gue sih ngeliatnya memang ini Uni Eropa memang sekarang ini lagi mau transisi ke energi hijau untuk EV, kendaraan listrik dan juga panel solar panel ya. Iya. Itu pakai apa Mas bahannya? Kalau itu kan pakai yang sekarang banyak ditambang di Indonesia. Itulah nikel. Nikel. Macron udah duluan pinter dia. Oh iya, dia kan udah investasi nikel di Indonesia. Di Halmahera. Mas Hasan sudah menanggapi bahwa kalau bikin pagar rumah yang awalnya 32 menjadi 19, ini jauh lebih baik. Tapi ingat, kita dulunya di 4, 5, dan 10. Tentu ini harus direnegosiasi ulang. Sebetulnya tarif ini sedang dinegosiasikan oleh Mendak dan Menko Ekonomi kita. Itu bahasanya kan di pos, Cang ya. Itu baru kemarin kan Erlangga ketemu sama Howard Lutnick itu kan. Iya kan? Ya itu. Jadi artinya masih nunggu untuk pembicaraan lanjutan. Akan tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Donald Trump mengumumkan dan mengklaim secara sepihak di model social truth yang itu akhirnya membuat sekarang ini sedang rame-ramenya dibicarakan di dalam negeri. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan Alhamdulillah saya tiba kembali di tanah air setelah lumayan ya, kalau tidak salah 15 hari saya pergi. Tapi alhamdulillah apa yang kita hasilkan cukup bagus. Saya kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, ketemu Putra Mahkota, Perdana Menteri dan pimpinannya sangat bagus, hasilnya produktif. Kemudian BRICS tentunya kita juga diterima sebagai anggota. Sesudah itu saya kunjungan resmi ke Republik Federasi Brasil, ya, diterima Presiden Lula dengan baik. Kemudian saya hadir di Brussels, di Uni Eropa. Itu ada terobosan luar biasa. Setelah 10 tahun perundingan alot, akhirnya kita mencapai kesepakatan akan masuk ke dalam apa yang disebut CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang itu sama dengan Free Trade Agreement. Habis itu saya ke Prancis, kita diberi kehormatan, sesuatu yang baru pertama kali dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali ayo kita ngulik politik. Oh iya. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, pada bulan Juli 2025 ini, tepatnya mulai tanggal 1 sampai 15 Juli, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto telah sibuk menjalani serangkaian diplomasi tingkat tinggi nih, yaitu rangkaian lawatan strategis kenegaraan yang penuh makna di sejumlah negara, mulai dari Arab Saudi, Brazil, Belgia hingga Prancis. Ada diplomasi haji, perjanjian dagang, sampai Indonesia resmi bergabung ke BRICS. Dan yang lebih mengejutkan serta membanggakan, jadi tamu kehormatan di Prancis. Kemudian pertanyaannya, apakah Indonesia sedang menyusun ulang posisi globalnya? Dan untuk mendiskusikan topik tersebut sudah hadir seperti biasa teman diskusi saya, ada Mas Aab dan juga Mas Icang. Halo.
Mas Al, Mas Icang. Halo, Neng, Cang, Bugar. Yoman. Yo, wah. Yo mantap. Mantap. Oke, Mas Al, Mas Icang. Kali ini kita akan membahas mengenai Indonesia dan rute diplomasi globalnya nih. Langsung aja ulikan ya nih mengenai analisis rangkaian lawatan strategis kenegaraan yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto ke luar negeri mulai dari 1 hingga 15 Juli. Monggo. Mas Ab, silakan. Oh, gue dulu nih ya. Ya, kalau gue melihat ya, ini kan setengah bulan penuh Prabowo Subianto melakukan safari ke luar negeri. Kalau dalam bahasa lo tadi gue pinjem, rangkaian diplomasi tingkat tinggi gitu. Salah satu memang merupakan konferensi tingkat tinggi atau KTT. Ini adalah pertemuan dari puncak pemimpin di negara masing-masing dalam konteks BRIC yang sekarang kita menjadi anggota ke-10. Tapi kalau kita urutkan secara sequence gitu, urutan waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 15, memang Pak Prabowo sedang mencoba untuk mencari hubungan atau mencari kawan baru dalam konteks mitra global, Cang. Dari tanggal 1 sampai tanggal 3, Pak Prabowo langsung ke Arab Saudi. Tadi Neng Tia sudah menyebut salah satu hasilnya adalah untuk membangun komunikasi terkait dengan pelayanan jemaah haji Indonesia, di mana kita setiap tahun memang mengirimkan jumlah yang paling banyak di seluruh dunia, karena Indonesia adalah menjadi negara Muslim terbesar, salah satu negara Muslim terbesar di dunia. Kemudian setelah dari Arab, tanggal 5 sampai tanggal 9 itu kemudian menghadiri BRIC di Rio de Janeiro. Kemudian setelah KTT BRIC selesai, Pak Prabowo tidak langsung kemudian bergeser dari Brazil, tetap kemudian melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Lula yang waktu itu posisi istananya kan di Brasilia. Ibu kotanya ya. Betul. Nah, kemudian di situ berbagai macam pembicaraan dilakukan. Akhirnya setelah dari dua negara yang memang saat ini tergabung dalam BRIC gitu, meskipun Arab Saudi belum secara resmi, Jang ya, akan tetapi dalam KTT BRIC kan Arab Saudi juga hadir gitu. Hadir, Menlunya hadir. Nah, kemudian bergeser nih ke negara-negara Eropa. Langsung ke jantung yang saat ini menaungi beberapa negara Eropa. Apa itu? Uni Eropa, di mana 27 negara tergabung dalam aliansi ini. Iya, markasnya NATO juga kan, Mas. Dan markasnya NATO, Brussels, di mana di Belgia. Di sana Prabowo Subianto bertemu dengan von der Leyen ya. Ya, Ursula von der Leyen ya. Ursula von der Leyen itu adalah Presiden Komisi Eropa yang kemudian juga sempat mengunjungi Raja Philip Belgia. Kemudian di sana ada perjanjian-perjanjian yang nanti mungkin bisa diulik secara lebih jauh oleh Icang tentang CEPA itu, Cang. Ini adalah perjanjian bersejarah bagi kita, bagi Indonesia yang selama ini agak cukup sulit untuk bisa saling mengerti antara Indonesia dan Eropa gitu, Cang. Nanti lo kan punya bahan banyak gitu di situ. Karena Icang ini dulu pernah terlibat langsung untuk mengurusi bagaimana sawit itu ditolak di Eropa mentah-mentah. Bukan sawit sih, Mas. Bahan baku kertas. Oh, bahan baku kertas, pulp ya. Pulp. Betul. Nah, kemudian setelah itu bergeser ke Prancis nih. Nah, di sinilah, Cang, gue melihat sebuah momentum yang sebetulnya agak cukup bisa dirasakan oleh negara-negara khususnya di Asia Tenggara, menghadiri puncak perayaan Hari Nasional Prancis, Bastille Day. Kalau kita setarakan, Bastille Day ini adalah setara dengan perayaan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, di mana Bastille Day ini adalah momen untuk memperingati penyerangan terhadap penjara Bastille, di mana itu akhirnya merupakan penanda atau pemantik awal terjadinya revolusi Prancis. Di mana revolusi Prancis ini kemudian sangat terkenal menghasilkan konsepsi yang mungkin semua dunia tahu. Apa itu? Liberté, égalité, fraternité. Artinya di situ ada kebebasan, ada persamaan, dan juga persaudaraan. Nah, itu kemudian menjadi cikal bakal runtuhnya feodalisme monarki yang saat ini kemudian diperingati menjadi
Bastille Day. Nah, dari rangkaian ini kemudian gue melihat ada satu hal yang paling menarik, Cang, sebelum lo nanti coba memberikan ulikan dari perspektif lo ya. Negara-negara yang dikunjungi Pak Prabowo ini ternyata saat ini adalah negara-negara yang secara lebih jauh ternyata memiliki hubungan yang tidak harmonis saat ini dengan AS, Cang. Oke, lagi berjarak ya. Lagi berjarak. Arab Saudi, memang saat ini kita semua tahu Arab Saudi adalah negara yang mendapatkan perlindungan dalam tanda kutip utama dari AS selain Jepang ya. Karena kita lihat pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, salah satunya di Arab Saudi atau di Jepang yang lebih dari 30 pangkalan base militer Amerika yang ada di sana. Meskipun demikian, tapi ternyata gue lihat Arab Saudi memang agak cukup memikirkan ulang untuk menjadikan Amerika sebagai satu-satunya sandaran gitu. Kita tahu bahwa Amerika dan Arab Saudi ini kan dua-dua produsen minyak terbesar kan. Sekarang AS nomor 1 malahan. Nah, AS kan malah nomor 1 dengan eksploitasi dan eksplorasi ya. Nah, ini kan tentu butuh pangsa pasar yang berbeda. Betul. Nah, dari sini kemudian meskipun dapat perlindungan, Arab Saudi akhirnya kemudian memikirkan untuk bergabung dengan BRIC misalnya. Kenapa? Karena dia juga butuh diversifikasi ekonomi, Cak. Diversifikasi mitra. Nanti kalau melulu nanti tergantung sama Amerika, mungkin dia untuk bergabung BRIC akan mempertanyakan ulang. Karena BRIC itu jelas-jelas tujuan utamanya adalah untuk menjadi pembanding AS. Di sana ada Rusia, Cina, Brazil, yang memang ada India, kemudian kita salah satunya itu memang upayanya adalah untuk menjadi pembanding Amerika Serikat baik dalam sektor keuangan, pertahanan dan lain sebagainya. Nah, Arab Saudi melakukan ini kan bukan tanpa risiko kan ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, misalnya Brazil, jelas Brazil ini adalah target utama dari Amerika Serikat, bahkan ancamannya adalah memberikan tarif dagangnya di atas 50% ke atas gitu. 50% ke atas. Ini tidak main-main, yang kemudian Brazil ini melakukan retaliasi yang gila-gilaan terhadap Amerika dengan langsung menagih tarif itu ke dubes AS yang ada di Brazil, Cang. Ini kan langkah yang cukup keras ya. Kemudian Uni Eropa ya. Nah, ini yang menarik, Cang. Uni Eropa itu merupakan beberapa negara kan ada yang tergabung dalam NATO ya. Kemudian Uni Eropa juga memiliki hubungan, kalau kita konsepsikan Barat itu kan berarti AS dan negara-negara Eropa Barat kan. Nah, termasuk negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa ini yang ada 27 negara ini. Ini juga sekarang hubungannya sedang merenggang loh sama AS kan. Diberikan tarif global atau tarif seluruh barang yang dari negara-negara Uni Eropa ke Amerika 30%. Dan kemudian Uni Eropa juga sedang menyiapkan retaliasi untuk pembalasan dagangnya. Itu juga nilainya hampir setara dengan apa yang diinginkan oleh Trump. Nah, kemudian Prancis. Kita tahu Prancis juga sekarang sedang mengalami kerenggangan hubungan dengan AS. Dalam dua negara ini, Belgia sama Prancis, terkait penyikapan konflik Israel-Palestina misalnya. Kan dua negara ini yang kemudian berada di sisi Palestina kan. Dan sempat bahkan Presiden Macron dengan Pak Prabowo ketika mengunjungi Indonesia melakukan press conference bersama mendukung two-state solution. Dan ini kan jelas-jelas langkah yang tidak diharapkan oleh AS kan, adanya two-state solution yang setiap ada solusi dua negara ini muncul itu selalu diveto oleh Amerika gitu. Nah, lebih jauh lagi Prancis itu mungkin ya gue lihat nih, Cang, agak tersinggung banyak dengan Amerika loh. Misalnya nih dalam perjanjiannya itu salah satu poinnya itu akan membangun kerjasama bidang maritim dengan Indonesia. Di Indo-Pasifik ya? Betul, di Indo-Pasifik. Dan kita tahu di Indo-Pasifik itu Amerika memang tidak melibatkan Prancis ketika membangun aliansi. AUKUS itu. Betul. Di situ hanya ada Australia, UK, United Kingdom atau Inggris, dan AS. Nah, ini Prancis sebagai negara dengan sejarah kemaritiman hebat tentu tersinggung dong. Di mana ini juga menjadi tokoh utama NATO gitu. Nah,
dari sini gue lihat memang ada sedikit perbedaan pandangan dengan AS, dan ini negara-negara yang selama 15 hari terakhir dikunjungi oleh Pak Prabowo. Mereka semua punya kesamaan nasib dengan kita, terutama dalam perang dagang. Nah, kalau lo melihat secara lebih jauh atau Neng Tia gimana? Kalau Neng Tia lebih ingin bertanya ini sih Mas, apakah nggak apa-apa nih Mas? Bahwa sikapnya Pak Prabowo ini kemudian menjalin hubungan dengan negara-negara yang nggak lagi harmonis atau lagi berjelak dengan Amerika Serikat nih. Apalagi kan kita tahu ya bahwa Amerika Serikat sendiri kan memiliki power yang besar banget nih di dunia gitu. Apa nggak apa-apa atau ada dampaknya yang tersendiri tuh bagi Indonesia tuh apa tuh? Jadi kalau menurut saya sih, tadi kan Mas Aap, Neng Tia bahasanya tadi apa? Diversifikasi ya. Iya. Kalau saya lebih ke rekalibrasi kemitraan. Maksud lo, apa yang dilakukan Pak Prabowo mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ini upaya rekalibrasi? Iya. Kalau sama Saudi sih memang kita udah punya sejarah lama Mas ya. Bilateralnya udah baik lah ya. Tapi kan kalau sama Brasil, Uni Eropa, ini kan presiden baru juga Mas. Kenapa lo mengatakan itu presiden 10 baru? tahun terakhir itu kayaknya kita nggak ada sih menurut gua ya. Oh, dalam 10 tahun hubungan langsung ya? Kan kita lebih sering ketemu di WTO Mas. Oh iya, World Trade Organization ya. Jangan lupa, awal tahun ini kita baru menang melawan Uni Eropa. Terkait? Terbukti sawit kita diskriminasi sama Uni Eropa Mas. Oke, di Bulan apa nih? Januari 2025 ini? diskriminasi sawit oleh Uni Eropa. Dan ini momentum yang pas sekali ya. Betul. Karena kita bisa rekalibrasi ini karena senasib itu dapat surat cinta dari Trump. Kita dapat 32%. Dapatnya berapa Eropa? Eropa 30%. 30%, ya kan? Dan itu memang terlihat dari preskon antara Ursula dengan Pak Prabowo. Apa yang lo lihat dari situ? Saling dolop, Mas. Oh, saling dolop. Saling memuji di awal kan. Dolopnya Pak Prabowo apa? Kalau Ursula kan duluan Mas. Oh, duluan ya. Ursula dolop duluan ya. Dia bilang lebih kurang gini ya, verbatimnya nanti bisa dicek lagi. Ternyata kita sama ya value-nya. Kalau Indonesia itu ada unity in diversity, kita nggak jauh beda loh. Unity in diversity juga katanya gitu, ya kan. Terus juga Ursula juga bilang bahwa di tengah ya kan isolasi dan fragmentasi dunia, kita milih untuk keterbukaan. Pak Prabowo nanggepin juga di tengah kebingungan dunia dan instabilitas, kita set the right example. Itu kan jarang-jarang ya Eropa bilang kayak gitu ke kita ya. Kayaknya hampir nggak pernah deh, Jang. Hampir nggak pernah. Dan 3 poin itu kan cukup strategis ya. Yang pertama itu EU CEPA. Yang kedua itu soal kemitraan strategis di pertahanan di Indo-Pasifik. Yang ketiga soal visa Schengen multi-entry itu. Nah, yang terakhir itu coba lo Jang. Yang terakhir itu gini. Intinya sih itu kita akan diberikan keleluasaan yang lebih karena selama ini kalau kita apply visa Schengen Mas ke 29 negara itu single entry Mas. Maksudnya single entry itu gimana? Sekali aja, misalkan Mas Aap mau ke Belanda gitu ya, kan apply visa Schengen Mas. Betul. Habis itu Mas Aap ada konferensi atau apa ke Inggris Mas. Harus apply lagi? Itu batal seketika di situ. Oh. Nah nanti kalau multi entry bisa Mas ke Inggris, balik lagi ke Belanda lagi bisa. Bisa berkali-kali. Bisa berkali-kali ya. Waktunya 6 bulan, selama maksimal stay-nya 90 hari atau 3 bulan. Iya. Kan permudah, lebih murah baik untuk pelancong, untuk mahasiswa juga dan terutama. Tapi terutama pebisnis Jang. Iya. Ini akan sangat menguntungkan ini. Ya kan mau nggak mau kan kalau dulu kan misalkan cabut dari Schengen gugur. Harus apply lagi. Harus apply lagi. Sekarang kan. Ada peluang multi entry tapi minimal udah berkali-kali ke sana sih. Minimal 2 kali lah ya. 2 kali ya gitu. Itu penting juga Mas untuk merayu kelas menengah kita lah. betul. Yang suka jalan-jalan ke sana gitu. Yang suka mengunjungi berbagai negara, tentu ini adalah kabar yang sangat baik kan Jang. Dan ini langsung nanti CEPA itu kan gue tambahkan sedikit menjadi rute paling bersejarah lah. Paling bersejarah 10 tahun Mas negosiasi 19 putaran loh. Enggak. Bukan dalam waktu yang pendek gitu Jang. Iya dan ini kan kita yang pertama kali setahu gua ya untuk CEPA ini. Namanya juga CEPA kan. C-nya apa? Komprehensif Mas. Betul. Itu nggak cuma tarif, ada juga tenaga kerjaan juga, investasi juga dan lain-lain sebagainya Mas. Nah, gue juga menambahkan sedikit CEPA untuk agreement kita dengan Uni Eropa mungkin dalam
konteks yang komprehensif ini adalah baru pertama kali dilakukan Indonesia dengan Eropa loh. Dan ini tentu akan menjadi hal yang sangat bersejarah, dan di luar itu juga saling muji atau saling dolop yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Ursula von der Leyen ini juga pertama kali loh baru kita terima. Itu gue menganggap ternyata Eropa juga butuh kita juga butuh sana. Tapi biasanya negara-negara ini selalu memakai rute yang tidak saling dolop loh, Cak. Oh iya. Dan ini adalah momentum baik lah menurut gue untuk awalan diplomasi yang dibangun dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Oke, momentum yang baik untuk mengawali diplomasi dari Prabowo Subianto. Oke, kalau begitu Mas Ab dan Mas Icang, ini juga semoga jadi awal yang baik nih untuk penjelasan mengenai diplomasi global dari Presiden Prabowo Subianto. Baik Mas Aab dan juga Mas Icang, ini menarik sekali saat kita membahas mengenai Indonesia dan juga rute diplomasi globalnya ya, tentu saja melalui Presiden Prabowo Subianto begitu. Nah kemudian nih tadi kan juga sudah dibahas panjang lebar lah sama Mas Aab sama Mas Icang begitu mengenai rangkaian lawatan strategis kenegaraan yang telah dilakukan Pak Prabowo ini mulai dari 1 hingga 15 Juli. Nah kemudian Mas, saya juga ingin ulikannya lebih dalam nih mengenai isi kesepakatan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan negara Timur Tengah dan juga Eropa ini apa saja, Mas? Boleh? Ulikan. Jadi memang ya, gue lihat rutenya dari Pak Prabowo selama setengah bulan penuh ini untuk silaturahim lah ya ke negara-negara yang punya kesamaan nasib, Cang, yang saat ini sedang terkena kebijakan proteksionismenya Amerika, di mana gue melihat sebetulnya apa yang dilakukan Amerika ini sebetulnya nggak masuk akal gitu ya. Sangat di luar nalar, karena Amerika Serikat ini adalah negara dengan promotor atau dengan promosi liberalisme, globalisasi, perdagangan bebas paling kuat, dan itu adalah agenda mungkin 200 tahun terakhir ini hampir 100 tahun terakhir ini, sejak 45 itu globalisasi itu didorong bahwa negara-negara tidak boleh melakukan proteksionisme terkait perdagangan internasional, dan saat ini itu dilakukan oleh Amerika. Nah, gue lihat memang rute yang dibangun Pak Prabowo mengunjungi negara-negara ini salah satunya ingin menegaskan ya politik bebas aktif kita yang sejati, karena gue kadang-kadang memaknai politik bebas aktif itu bukan berarti netral, Cang. Tapi kita harus cukup independen dalam menentukan keputusan atau kebijakan di sisi mana kita harus berdiri, di sisi mana kita harus memilih dalam konteks pemenuhan politik interest kita, politik nasional, interest politik nasional kita, sehingga politik bebas aktif bukan kemudian netral, akan tapi cukup independen. Kita harus memilih di sisi mana kita harus melakukan kebijakan atau membangun mitra strategis dalam konteks global. Nah, di negara-negara yang punya kesamaan nasib ini akhirnya kita agak lebih condong ke negara-negara yang saat ini memang memiliki hubungan tidak harmonis. Nah, di beberapa negara ini ada hasil komprehensif loh yang menurut gue dihasilkan oleh Pak Prabowo. Kalau secara makronya, bahasa Icang tadi, Pak Prabowo mencoba untuk melakukan rekalibrasi terkait kutub di mana kita saat ini harus bekerja sama dalam konteks pemenuhan survival kepentingan nasional. Saat ini kalau seandainya nanti diblok sama Amerika betul-betul negosiasi tarif ini tidak kunjung ketemu titik temu, tentu ini kita harus kemana nih, Cang? Barang-barang kita ini harus kita perdagangkan kan. Nah, dengan Arab Saudi misalnya, Pak Prabowo telah menandatangani MOU tentang kerjasama energi, Cang. Mencakup proyek bersama di sektor energi terbarukan. Kita tahu energi yang dimiliki oleh Arab Saudi hanya berbasis fosil gitu ya, dan ini tentu dalam waktu sekian lama akan habis. Tentu energi terbarukan dari hidrogen, solar power ini kan menjadi alternatif, dan itu MOU yang kesepakatan pertama yang dilakukan Pak Prabowo dengan Pangeran Muhammad bin Salman. Gitu. Yang kedua tentang perjanjian investasi pariwisata religi atau yang kita kenal dengan di Indonesia akan membangun kampung haji Indonesia. Di sini nanti akan dibangun infrastruktur seperti hotel, kemudian pembangunan infrastruktur lainnya dalam konteks perbaikan pelayanan haji kita.
Di mana kemarin, haji yang kemarin, Cang, masih banyak kan kritik-kritik keras terkait pelayanan haji yang diberikan oleh pemerintah. Dan ini di follow up total oleh Profesor Sumbidaso Ahmad sebagai pengawas haji, Cang. Dan juga Pak Prabowo langsung yang kemudian bertemu dengan Pangeran Muhammad bin Salman untuk membuat Kampung Haji Indonesia, sehingga nanti pelayanannya diharapkan lebih mumpuni. Yang berikutnya kerjasama pertahanan, Cang. Ini juga peningkatan kerjasama soal technical perawatan maintenance alutsista gitu, meskipun ini tidak dibarengi dengan aliansi. Nah, yang paling menarik itu adalah dari kesepakatan dua negara ini ada kerjasama investasi yang nilainya mencapai 27 miliar US dollar, Cang. Banyak. Jadi konkret kan? Iya. Yang kedua dengan Brazil. Udah jelas, Brazil adalah koordinator BRIC saat ini. Tentu sebagai koordinator kita sudah mulai untuk membangun komunikasi, dan Indonesia Brazil atau dengan BRIC berkomitmen untuk membangun Indonesia BRIC Partnership Dialogue Platform. Ini yang akan disusun secara bilateral. Itu Indonesia menandatangani perjanjian ekspor komoditas, Cak. Okay. Jadi ada karet, kopi, dan biodiesel, Cak. Biodiesel juga. Nah, ini kan dua-dua negara kan negara tropis nih. Ya. Ya, kesamaan. Kalau kita sering mendengar Amazon, itu adalah hutan terluas Besar di dunia. yang dimiliki Brazil. Brazil. Kemudian kita juga memiliki hutan terbesar nomor 3 di dunia. Ada yang di Sumatera, ada yang di Borneo atau Kalimantan, ada yang di Celebes atau Sulawesi, dan bahkan di beberapa wilayah di Papua. Ini kan juga memiliki kesamaan. Kemudian ada kesepakatan teknologi agrikultur tropis ini, yang Itu. ini kan yang ditandatangani, termasuk transfer teknologinya, kemudian riset bersama di Amazon dan Kalimantan. Mereka udah high tech soalnya, Mas, Brasil itu. Apa ulikan lo dari teknologi yang dimiliki banyak Brazil? ini ya, terbesar komoditas kayak kedelai segala macam. Mereka udah pakai teknologi tinggi. Bisa dibilang kita bisa banyak belajar dari mereka lah. Nah, selama ini kan kita tergantung sama Amerika Serikat kan untuk kedelai dan lain-lainnya ini kan. Nah, itu dengan Brazil tuh, Cang Neng. Nah, dengan Uni Eropa, nah ini yang menarik nih. Dengan Eropa, kalau tadi kan lo sudah sempat nukil di awal segmen tadi, Cang, ya, bahwa kita memonimalkan sejarah pertama perjanjian komprehensif atau CEPA, itu kepanjangannya adalah Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ini adalah pertama kali dilakukan oleh negara Asia Tenggara dengan Uni Eropa. Kalau Uni Eropa melakukan kerjasama dengan Asia Tenggara biasanya hanya di sektor tarif ya, free trade yang yang lo udah ungkap tadi di Perdagangan doang ya. Iya, perdagangan doang. Kalau ini kan komprehensif. Kalau komprehensif itu meliputi apa aja sih? Jasa juga, investasi juga, tenaga kerja juga, perlindungan juga. Jadi banyak. Ada babnya, ada 21 bab kalau nggak salah. 21 bab kan. Nah, ini baru dilakukan negara Asia Tenggara dengan Uni Eropa. Dan tadi sudah dinukil sama Icang bahwa Indonesia dan Uni Eropa bahkan saling dolop, saling memuji. Ini agak cukup jarang loh didapatkan oleh Indonesia, Neng. Biasanya negara-negara Eropa atau Amerika Serikat kalau ingin punya kepentingan dengan Indonesia cukup ditekan. Kita udah kelabakan tuh. Nah, ini rutenya agak lain. Iya. Ini saling memuji. Bahkan di Perancis. Nah, ini yang gua agak sedikit kembali mengenang era Soekarno lah. Gue sempat baca-baca lagi bagaimana tahun 45 itu Soekarno cukup dilulukan di kancah internasional gitu. Gue melihat kemarin ketika Pak Prabowo disambut hangat dengan pelukan oleh Macron. Iya, undang untuk menghadiri hari nasionalnya Bastille Day, dan di situ pasukan militer kita menjadi pembuka defile untuk pelaksanaan perayaan Bastille Day. Sambil 5 juta gentar. Nah, 5 juta gentar sambil tari apa tuh? Macron pinter banget, Mas, itu. Nah, kenapa lo ambil hati Pak Prabowo yang memang suka baris berbaris ya. Gitu ya. Jadi Pak Prabowo yang suka betul baris berbaris. Secara simbolik itu mengukuhkan keakraban Indonesia dengan Prancis. Dan di situ juga memperlihatkan bahwa Prancis ternyata cukup berharap untuk punya hubungan baik dengan Indonesia. Biasanya kan
kalau seandainya Perancis, negara-negara Eropa atau Amerika ingin mendapatkan sesuatu dari Indonesia cukup menekan gitu, Jang. Nah ini sampai harus dolop itu si Presiden Macron ya. Nah sampai menaruh pasukan militer kita menjadi pembukaan defile, kemudian Pak Prabowo secara hangat ditempatkan di posisi yang sangat strategis, dan ini ya gue mengingat era-era kita menjadi leading sector di global south mulai nampak kembali. Nah dari sini nih Cang, Prancis kita punya kesepakatan satu industri pertahanan. Ya. Pengadaan armada tambahan Rafale loh Cang. Rafale sama dan ya. transfer teknologi untuk maintenance-nya dibangun di Indonesia. Iya. Ini yang nomor satu. Yang kedua, kolaborasi budaya dan pendidikan. Kalau di Indonesia kan sudah ada CCF. rumah budaya CCF kan, di Tamrin itu. Nah, kita juga akan diberikan ruang untuk pendirian rumah budaya di Indonesia di Paris. Dan beasiswa bagi lebih dari 200 mahasiswa unggul kita untuk diterima di universitas ternama Prancis. Nah, ini juga cukup poin bagus untuk segera membangun SDM kita. Yang menarik, Cang, yang telah kita kutip tadi di awal, ada perjanjian khusus di bidang maritim untuk kerjasama di bidang keamanan maritim Indo-Pasifik. Ini yang kemudian gue lihat kenapa Prancis akhirnya cukup dolop terhadap Pak Prabowo. Karena nggak diajak sama AUKUS ya. Betul gitu. Padahal sejarah Prancis sejak Napoleon Bonaparte, kemudian Raja Louis itu kan memang penguasa laut gitu ya. Dan kemudian keamanan di Indo-Pasifik yang tidak diajak oleh Amerika, Inggris dan juga Australia ini kan cukup menggores lah pride-nya Prancis. Nah kalau dari lu gimana, Cak? Kalau gue sih ngeliatnya memang ini Uni Eropa kembali ke ini Mas, marwah dia. Apa marwahnya? Karena kan awal didirikan Mas, itu kan pasca Perang Dunia Kedua. Tahu nggak awalnya apa mereka ini? Apa itu? Kongsi dagang Mas. Apa? Kongsi dagang. Oh iya. Jerman sama Perancis. Betul. Supaya mereka saling mengawasi. Ada dua waktu itu Mas, batu bara dan baja. Iya. Itu kan bahan bakar perang semua Mas. Betul. Supaya bisa saling mengawasi, kongsi dagang akhirnya itu. Sama Luxembourg juga, Itali, Belgia, Belanda. Akhirnya sekarang ekspansionis kan, 20 negara. Dan mereka memang sekarang ini lagi mau transisi ke energi hijau. Untuk EV, kendaraan listrik, dan juga panel solar panel ya. Iya. Itu pakai apa Mas bahannya? Kalau itu kan pakai yang sekarang banyak ditambang di Indonesia. Itulah nikel. Betul. Macron udah duluan pinter dia. Oh iya, dia kan udah investasi nikel di Indonesia. Di Halmahera. Betul. Ya kan. Mungkin. Oh pantes, dolopnya kencang Jang. Ursula kan sempat ngomong untuk secure critical supply. Itu apa? Maksudnya ke sana Mas. Ke sana ya. Tapi memang kita jangan selang dulu Mas. Jadi gini Mas, Uni Eropa itu sangat highly regulated. Terkait? Semua hal sangat over-regulated. Bahkan beberapa negara itu merasa mereka itu terlalu diatur sama Uni Eropa. Kan ini semacam supranasional Mas. Iya. Sebagian wewenang kan diambil kan. Betul. Termasuk moneter, pakai euro segala macam. Lalu kan pernah juga bersinggungan dengan aturan-aturan Eropa terkait pulp itu kompleks Mas. Jadi memang sih yang gua baca Mendak kita Budi Santoso bilang akan ada kelonggaran di situ. Ada dua Mas regulasi yang sangat menghambat kita. Itu EUDR, European Union Deforestation Regulation, tentang deforestasi, asal-usul dari mana produk itu. Yang kedua, ini juga sangat menghambat sawit kita, RED 2. Apa itu? RED itu Renewable Energy Directive. Nah, intinya apa itu? Intinya, kita itu belum bisa comply tentang traceability. Baru satu yang gue inget ya, produk kita itu comply, yaitu kopi Gayo. Oh, hanya kopi Gayo? Kalau nggak salah satu, gue nggak tahu yang lain ya. Kalau dicek Mas, ada logonya itu, dia tersertifikasi, bisa dicek itu dari tanah mana, ketinggian mana, kerjanya layak apa enggak, ada yang digusur apa enggak di situ misalkan adatnya. Dan kita sampai sedetail itu kita belum bisa itu karena kan mau nggak mau kan itu harus pakai teknologi Mas. Betul. Kita nggak punya, nggak semua bisa teknologi itu, nggak ada extra cost juga gitu kan. Nah ini kita harus hati-hati karena setahu gua
EU CEPA ini nggak semua itu include regulasi yang berat ini, Mas. Oh. Karena kan EU CEPA ini lebih ke tarif. Kalau nggak salah dari 80% pos tarif itu menjadi 0. Tapi untuk komoditas lain kayak sawit, karet, kakao, itu masih harus comply EUDR sama RED 2 itu. Nah, tadi yang lo cerita tentang kemenangan sawit kita itu terkait aturan-aturan itu. Iya, tapi kan itu kan dia belum tentu mau untuk itu apa enggak gitu loh. Oh, gitu ya. Nah, Jadi sekarang- harus ada negosiasi sambungan Beda ya. lagi, dia udah nerima kita menang, tapi kan belum tentu. Tapi yang gue dengar, yang gue baca, kan ada kelonggaran, ada preferensi tarif katanya. Tapi dengan adanya CEPA baru dengan Uni Eropa tentu ini akan cukup Harusnya membantu membantu, ya. harusnya Sangat ada kayak membantu trade ya. off ya. Oke, kan mereka kan juga kenapa Mas ya? Mereka itu menggunakan isu lingkungan. Sebenarnya itu kan proteksionisme secara halus, Mas. Wih. Mereka nggak mungkin sayang nama sawit, Mas. Iya. Kita kan di Katulistiwa, matahari bersinar sepanjang tahun. Mereka kan di subtropis. Mereka punya bunga matahari, punya rapeseed atau canola, kedelai. Tapi kan nggak sebanyak kita, Mas. Iya. Nggak punya tanah mereka, Mas. Tapi sejatinya mereka proteksionis juga, Jam ya. Sebenarnya tapi lebih canggih. Oh gitu ya, nggak sarkas Kalau AS ya. Trump kan, aduh, cowboy dia, Mas. Cowboy dan bully dia soalnya. Iya. Nah kalau kita lihat sebetulnya kan Eropa masih cukup semut lah ya untuk melakukan proteksionisme terhadap barang-barang yang datang dari Indonesia termasuk sawit, pulp dan lain-lainnya ya. Tapi kalau memang yang dilakukan AS ini agak cukup sarkas lah ya. Iya, Kalau frontal tidak, gitu. sangat frontal Kan dan baru brutal ya. semalam. Nah, itu. terkait itu akhirnya gue melihat Cang ya, apa yang dilakukan Pak Prabowo langsung memantik Presiden Donald Trump. Perjanjian kita dengan Uni Eropa, perjanjian kita dengan Prancis, dengan Arab Saudi, dan juga dengan Brazil. Gue lihat Pak Prabowo belum sampai tanah air. Donald Trump yang sebetulnya tarif ini sedang dinegosiasikan oleh Mendak dan Menko ekonomi kita. Itu bahasanya kan di pos, Cang ya? Di pos itu baru kemarin kan Erlangga ketemu sama Howard Lutnick itu kan? Iya kan? Ya itu. Hasilnya di pos kan? Pos. Jadi Udah. artinya masih nunggu untuk pembicaraan lanjutan. Akan tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Donald Trump mengumumkan dan mengklaim secara sepihak di model social truth yang itu akhirnya membuat sekarang kita ini pas kita diskusi saat ini sedang rame-ramenya dibicarakan di dalam negeri. Kita mendapatkan potongan tarif. Nanti kayaknya kita ulik lebih jauh aja, Cak. Iya, karena memang bukan cuma di dalam negeri, Mas. Ternyata unggahannya Trump itu juga jadi pembahasan internasional. Iya. Ini juga agak cukup menarik. Ternyata apa yang dilakukan Pak Prabowo untuk melakukan rekalibrasi. Atau diversifikasi mitra baru di kancah politik global sudah bisa membuat Trump langsung merespon dengan cepat ya. Oh, oke. Mas Icang, kita akan kembali melanjutkan diskusi mengenai isu tarif nih. Bahkan momentumnya tuh sangat beririsan begitu ya. Presiden Pak Prabowo ini belum sampai ke Indonesia, tapi Presiden Amerika Serikat Trump begitu, bahkan ada di berbagai media sosial aja bilang memuji soal isu tarif ini. Bagaimana? Monggo ulikannya dilanjutkan. Iya, ini ada yang Fresh from the oven. Baru banget ini. Ini baru banget. Kita tapping ini pas saat Amerika itu sedang dolop. Kalau kita pinjam dolop ini pinjam bahasanya dari Mas Bambang Pacul gitu. Apa sih artinya, Mas? Dolop? Memuji-muji Donald Trump, betul-betul memuji Presiden Prabowo Subianto karena reaksi yang dilakukan oleh Trump terkait dengan safari panjang yang dilakukan Prabowo Subianto selama setengah bulan ini, tanggal 1 sampai tanggal 15, ini kan memang mengunjungi negara-negara yang saat ini punya kesamaan nasib ya dengan Indonesia terkait dampak proteksionisme Amerika dengan cara tarif yang dinaikkan sangat tidak masuk akal. Dan sepihak pula, Mas. Dan sepihak pula. Dan ini adalah lagi-lagi langkah yang dalam tanda kutip Amerika terkait pemenuhan kebutuhan domestiknya yang saat ini memang sedang gonjang-ganjing ya. Nah, apa yang dilakukan Pak Prabowo untuk mengunjungi negara-negara yang baru saja selesai dilakukan, itu kemudian tadi di akhir segmen kita bilang tarif yang akan diberlakukan Agustus yang itu kan saat ini sedang dinegosiasikan oleh Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto dan
Howard Lutnick, Iya. Mendak AS ya. Dan akhirnya kesepakatan masih belum mendapatkan titik temu dan ini akhirnya dihentikan sementara, ditunda begitu. Akan tetapi ketika Pak Prabowo telah menghadiri Bastille Day bersama Presiden Macron membentuk beberapa kesepakatan, tiba-tiba loh Pak Prabowo belum sampai tanah air sudah ditelepon sama Donald Trump. Negosiasi sedang berjalan, kemudian hal-hal diskusi yang dilakukan oleh Pak Erlangga dan juga Lutnick masih sedang berjalan. Donald Trump bypass loh langsung ke Pak Prabowo. Langsung diumumin di truth sosialnya itu. Dan ini kemudian ya kalau melihat angka 19% dari 32% ancaman tarif yang diberlakukan ke Indonesia, bahkan ditambahkan 10% karena kita masuk kelompok BRICS. Kemudian setelah negosiasi, Trump mengklaim secara sepihak, gue pikir secara sepihak nih Cang, karena baru sampaikan dalam media sosial bahwa terjadi kesepakatan antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Kalau Trump mengklaimnya sudah melakukan pembicaraan langsung dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, yang fotonya banyak beredar itu Pak Prabowo sedang duduk di kursi itu bersender. Klaimnya adalah kita mendapatkan tarif 19%. Ini membuat publik kita cukup happy. Kalau kita memang melihat ya, dari sisi angka ancaman 32% menjadi 19%, tentu ini hal yang cukup baik. Lumayan ini lah, lumayan ya. Tapi di luar itu Cang ya, gue punya catatan kritis terkait ini. Apa itu Mas? Sebetulnya kan kalau kita lihat apa yang diumumkan Trump itu berisi 3 hal. Nomor 1, setidaknya gue melihat ya, tarif ancaman 32% menjadi 19%. Tapi di luar itu ada juga agreement yang diklaim sama Trump, komitmen-komitmen lain yang pada saat bersamaan harus dilakukan oleh Indonesia, termasuk pembelian pesawat Boeing 50 biji 777 ya, jumbo gede banget itu ya. Di luar itu ada kesepakatan ketiga bahwa ketika barang kita masuk ke AS dikenakan tarif 19%, untuk barang-barang yang dari Amerika Serikat itu masuk bebas biaya. 0%. Ini tentu harus disikapi hati-hati sebetulnya. Meskipun ini sudah diumumkan, selama ini kan perdagangan kita dengan AS cukup surplus ya. Surplus kita. Surplus kan? 18 miliar dolar. 8 miliar. Itu saat ini kalau memang kita lihat dari kesepakatan Amerika, memang surplusnya hilang tuh, Cang. Bisa defisit kita malah. Dan malah kita bisa defisit ya. Yeah. Nah dari sini memang ini narasinya catatan kritis gue ya. Dibandingkan dengan Vietnam misalnya. Yang saat ini dari ancaman 40% ya. 46 Mas. 46%. Menjadi 20%. Menjadi 20%. Setengah lebih ya. Itu bisa menurunkan sampai setengah lebih. Tapi dengan kompensasi kemudian kita tidak memberikan biaya tarif masuk, ini juga agak cukup dipertimbangkan ulang menurut gua Cang ya. Ini mumpung masih belum ditindaklanjuti secara lebih serius secara agreement di atas kertas administratifnya ya. Kalau gue lihat negara-negara lain yang saat ini mendapatkan perang dagang dari Trump dengan tarif, misalnya Uni Eropa 30%, ada upaya retaliasi yang dilakukan. Brazil ada upaya retaliasi yang dilakukan. Kalau kemudian kita tidak ada upaya retaliasi, gua khawatir nanti Indonesia akan dipandang cukup mudah ketika negara-negara lain punya kepentingan. Oh ternyata segini doang nih Indonesia jadi, untuk semacam jadi presiden baru, kita mudah diintimidasi gitu. Betul, Cang. Jadi kalau caranya untuk membuat Indonesia tunduk, intimidasi aja. Nah, gue berharap ada sedikit yang saat ini pride-nya sudah dibangun Pak Prabowo. Ada rekalkulasi ulang untuk negosiasi terkait dengan perang dagang atau tarif yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat ini. Karena kalau nanti kita tidak ada upaya retaliasi atau negosiasi lagi dan ini kemudian jadi presiden baru, Cang, gue sempat baca analis nih, Cang. Seandainya, Neng, tarif 32% itu diberlakukan di Indonesia,
itu implikasi utama dalam jangka dekat ada 1,2 juta buruh yang harus kemudian kehilangan pekerjaan. Wow, juta ya? Juta, Cang. Nah, kemudian ini kalau kemudian masih turun di angka 19, kita tahu kan ambang batas tarif untuk global itu 10%, Cang. Dan sejauh ini barang-barang kita untuk masuk ke Amerika itu tarifnya antara 4, 5 sampai 10%. Agak bervariatif tuh. Nah, jika kemudian ini ke angka 19% kan hampir 2 atau 3 kali lipatnya kan. Dan ini tentu kalau pakai hitung-hitungan rujukan jika 32% itu diberlakukan ada 1,2 juta buruh kita yang terancam kehilangan pekerjaan di angka 19% itu juga masih cukup tinggi. Gue berharap ini bukan sebuah kebijakan spontan dari pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo, akan tetapi tim ekonominya ada baiknya memikirkan ulang bahwa memang ini lebih baik misalnya dari ancaman Trump yang 32%, tapi gue juga berharap ada kajian lebih mendalam terkait dengan tarif yang saat ini akan di follow up secara administratif. Karena gue lihat pandangan resmi meskipun harus masih menunggu Pak Prabowo landing di tanah air ya, Mas Hasan sudah menanggapi bahwa menganalogikan kalau pagar rumah bikin pagar rumah yang awalnya 32 menjadi 19 ini jauh lebih baik, tapi ingat di 19 ini kita dulunya di 4 gitu. Yes. 4, 5, dan 10. Tentu ini harus direnegosiasi ulang. Jangan sampai nanti yang awalnya di 4, 5, sampai 10 menjadi 19, ini tetap aja akan berimplikasi cukup luar biasa terkait dengan ancaman PHK di dalam negeri. Nah, memang ancamannya 32% turun nih. Yang lebih menarik lagi, Cang, jika kita diperbandingkan dengan Vietnam transshipment-nya itu tidak diberlakukan. Dia jadi dapat tarif 40%. Betul. Tapi kalau kita dapat penalti, Mas. Iya. Jadi nanti dari Cina barang bisa masuk selat Vietnam, ekspor ke Amerika. Iya, itu kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Jadi barang-barang yang diperoleh dari luar negeri atau transshipment ke Indonesia tetap saja itu akan dikenakan tarif sebagaimana tarif di negara tersebut. Nah, ini kan juga harus disikapi hati-hati, memang harus dikaji secara lebih mendalam. Iya. Gue berharap sih tetap harus ada negosiasi lebih panjang, upaya bargaining untuk leverage atau daya tawar kita yang kita sudah mengunjungi ini. Kalau lo sempet ke gua, kalau Vietnam kemudian harus tunduk ke AS, itu kan cukup wajar. Wajar. Kenapa? 30% ekonomi Vietnam itu ekspor ke Amerika. Nah, 30-40%. Kita cuma 2%-an. 2-3%. Harusnya kita jangan setakut itu loh. Nah, maksud gua di situ bahwa ada baiknya kita memikirkan ulang terkait dengan tarif yang kemudian kita setujui dan paket sampingannya itu, paket pembersamaannya, klausul-klausul kita harus beli gasnya. Ya. Amerika sekian miliar dolar, jagungnya harus beli padahal kita dolar. lagi surplus ya. Betul. Kita ini kan sekarang lagi surplus pangan, terutama beras dan jagung. Ini dalam era kepemimpinan, mungkin era dalam setahun pemerintahan Pak Prabowo ini kita surplus tidak impor beras dan juga jagung atau surplus pangan gitu. Dalam perjanjian yang diumumkan Trump lewat media sosial itu kan kita dipaksa untuk beli dalam tanda kutip ya pangan itu. Oh iya, salah satunya jagung ya. Termasuk juga LNG kalau nggak salah. Nah, kemudian energi juga dan pesawat yang jumlahnya sampai 50 biji. Mungkin ini reaksi Trump ketika kita membangun kesepakatan untuk beli Rafale Prancis. Iya, jangan-jangan juga Mas, ini taktik Trump untuk ngelok deal-nya bypass. Nah, jadi gini, misalnya kan yang sebenarnya ngerti teknis kan itu Mendaknya ya, dan negosiator kita. Itu baru kemarin kok bilang ditunda sampai September kalau nggak salah. Itu masih ada waktu. Nah, kita diam aja dulu nggak apa-apa gitu loh, Mas. Tapi kan ini sudah keluar nih ya, sudah diekspos di mana-mana, ya udah ngelok dia ini gitu loh. Jadi dia ini memang kayak orang main kartu, poker face, dia ngeluarin kartu asnya. Gitu iya. Dan ini kan memang cara-cara pebisnis dalam
rangka ngelok ketika keputusan mungkin bisa gua asumsikan spontan dilakukan, belum dikaji secara detail, yang kemudian akhirnya ini sudah dibungkus oleh Trump lewat media sosial. Dan gua lihat juga di televisi Trump sudah memuji luar biasa Pak Prabowo Subianto. Iya, itu pas di White House itu kan, pemimpin yang populer, yang tough ya kan, powerful dia bilang. Karena udah dapat apa yang dia mau, Mas. Nah, ini kan kemenangan Amerika Serikat ya. Ini cara-cara dalam tanda kutip yang kemarin kita diskusikan, diplomasi Trump ini cukup intimidatif gitu ya. Nah, di luar ini, gue berharap tarif yang saat ini memang diklaim Trump itu sudah ada kesepakatan perlu digaji ulang secara lebih jauh. Itu catatan kritis gua. Yang nomor 2, ini kan meskipun Mas Hasan sudah melakukan feedback terhadap publik terkait apa yang dikeluarkan oleh Donald Trump, tapi Mas Hasan juga masih normatif, Mas. Masih normatif Banyak dan juga masih kan menunggu Pak Prabowo untuk landing di tanah kita air. nggak ada yang tahu detailnya seperti apa. Karena emang belum ada sebetulnya. Nah, gue melihat ke depan ini menjadi situasi yang sangat krusial bagi posisi Indonesia. Pak Prabowo sudah memulai 15 hari atau setengah bulan penuh mencoba, gue lihat rutenya, mengantisipasi ini. Kalibrasi ulang terkait mitra global dan diversifikasi pasar. Ini dilakukan ke negara-negara yang saat ini memang juga punya kesamaan nasib dengan Indonesia. Jangan sampai kemudian nanti ini menjadi sesuatu yang menurut gua agak sia-sia gitu ya. Yang apa yang dilakukan, karena kalkulasi misalnya kalau gua pinjam lo tadi, ternyata perdagangan kita untuk ketergantungan dengan AS 3-4% kan. Nggak banyak. Nggak seperti Vietnam yang sampai 30-40%. Iya, dan kita juga surplus di mana-mana kok, Mas. Uni Eropa pun kita sebelum CEPA udah surplus juga, Mas. 4 miliar dolar. Begitu ya? Tapi kalau Uni Eropa karena setara bakal naik bareng-bareng gitu loh. Betul. Karena diperkirakan kan naik 2 kali lipat tuh. Dari 30 US billions ke 60 US. Tapi kalau Amerika kan nggak setara, Mas, ini. Sepihak gitu. Nah, itu dia. Ada baiknya situasi ini harus dikaji lebih mendalam, kajian kritis gua, dan gua ingin mendengar dulu pernyataan Pak Prabowo. Iya, kita tunggu. Sebetulnya apa yang dinyatakan Trump ini sebuah hal yang dilakukan sepihak ataukah apakah sudah final and binding apa belum? Enggak ya. Iya, kayaknya nanti kita bikin bahasan khusus terkait hal ini, Cang. Oke, Mas Ab dan Mas Ica, mungkin kita harus sudahi Baik. pembicaraan ini karena ternyata kita sudah di sesi akhir dan durasinya sudah habis nih. Tapi semoga apa yang tadi sudah kita sampaikan ya terkait mengenai isu tarif ini juga bisa dikaji lebih dalam kembali, karena yang saya kutip nih Mas di sosial medianya Pak Prabowo sendiri, yaitu Instagram begitu ya, itu pun yang dikutip oleh media-media bahwasannya beliau memberikan caption di Instagramnya begitu bahwa baru saja melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Presiden Donald Trump, dan juga pernyataannya seperti ini, bahwa kami sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara kita yang besar. Begitu. Jadi semoga apa yang memang nanti akan diputuskan itu juga menguntungkan tentu saja bagi Indonesia. Kita tunggu dulu pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto, baru nanti kita ulik secara lebih jauh lagi. Oke. Mungkin untuk menutup itu ada sedikit yang ingin juga saya sampaikan dengan misi diplomasi ekonomi serta strategi global yang mengemuka di setiap tahap perjalanan lawatan Presiden Prabowo ini selama Juli ini, tentu saja mencerminkan tekad pemerintah untuk memperluas kemitraan strategis dan mengukuhkan posisi Indonesia di kancah internasional. Mantap. Oke, kalau begitu kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.